Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan atau mempresentasikan materi saya. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para sahabatnya dan serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan materi saya terkait dengan mata pembelajaran atau mata kuliah mata pembelajaran akidah, telaah materi akidah akhlak MA. Baik, langsung saja ke poin. Saya di sini ditugaskan untuk menelaah dua bab, yaitu telaah materi bab 10 dan juga bab 11. Baik, langsung saja saya akan menelaah. Di sini ada tabel ya, ada tabel. Jadi di dalam tabel ini saya akan membagikan membagi tiga tabel atau tiga kelompok. Jadi yang pertama judul materi, kemudian yang kedua poin, kemudian yang ketiga telaah materi. Nah, di sini dalam judul materi dalam buku tersebut yaitu tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Nah, kemudian poin A, pengertian tasawuf. Jadi pengertian tasawuf dalam buku tersebut. Nah, kemudian telaah materi. Menurut penelaah, materi pada bagian pengertian sudah sangat lengkap dan sudah sangat jelas, dan di situ juga diperjelas dengan nama-nama tokoh beserta tahun kelahiran dan wafatnya. Kemudian B, ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Poinnya B, ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, di sini menelaah menjelaskan atau menelaah dalam materi sudah lebih baik untuk dipahami. Maksudnya sudah bisa dipahami oleh siswa, ya, bisa dipahami oleh siswa. Karena di situ sangat jelas dalam menerangkan nama tokoh beserta kunyahnya dan beserta sejarah pendidikan yang sudah ditempuh dan juga sekaligus tahun wafat dan tempat pemakamannya. Jadi sangat komplit ya dalam sejarah tentang ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi ini. Kemudian setelah itu juga di dalam poin itu B itu terbagi beberapa poin lagi. Yang pertama, satu, biografi. Nah, di sini juga saya telaah bahwasanya materi ini menjelaskan tentang ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi khusus gitu. Dan pada bagian materi ini sudah menjelaskan beberapa riwayat sejarah beliau. Jadi di dalam biografi tersebut ada menjelaskan beberapa riwayat beliau ya. Kemudian yang kedua, inti ajaran tasawuf. Jadi menurut beliau ini inti ajaran tasawuf itu seperti apa? Nah, di sini di dalam buku tersebut seperti kita lihat nanti teman-teman juga bisa membaca. Nah, jadi penelaah menjelaskan atau menelaah pada poin ini pemahaman pada materi ini sudah cukup jelas ya, cukup jelas. Namun sayangnya banyak bahasa Arab Latin yang tidak diterjemah secara menyeluruh sehingga menyulitkan siswa untuk menerjemahkan bahasa dan menyulitkan siswa untuk menerjemah bahasa dan juga kaidah bahasa Arab. Jadi itu di sana juga ada dua poinnya. Yang pertama, kalau dia bahasa Arab Latin, takutnya salah dengan kaidah dalam bentuk bahasa Arab. Dan walaupun meskipun dia bahasa Arab Latin, setidaknya ada terjemah biar lebih memudahkan siswa. Namun di sana juga tidak ada sama sekali bahasa Arab Latin dan tidak ada sama sekali terjemah. Nah, disitulah ada kekurangan dalam poin B ini, dalam poin B. Kemudian C, ajaran tasawuf Rabi'ah al-Dawawiyah. Nah, di sini juga dijelaskan atau diterangkan setiap tokoh itu. Nah, di sini menurut ajaran tasawuf Rabi'ah Adawiyah. Nah, menurut saya dalam menelaahnya
dalam materi ini tidaklah beda jauh ya, tidak beda jauh dari materi sebelumnya. Hanya saja untuk tahun kalau bisa ya, jangan diperkirakan dalam menentukan tahun seakan-akan ada keraguan dalam menyampaikan riwayat Ustaz. Jadi jangan sampai ada keraguan, karena takutnya nanti dalam materi itu terjadi kejanggalan dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya riwayat beliau ini. Nah, di situ yang agak kekurangan sedikit. Jadi ada keraguan dalam lahirnya itu. Kemudian yang di sini juga terbagi poinnya, yaitu satu biografi juga, yaitu dalam materi sudah dijelaskan menurut penelaah biografi secara keseluruhan, sehingga bagi saya materi untuk mengenal lebih dalam tentang riwayat beliau sudah cukup baik dan mudah untuk diingat. Jadi insya Allah materinya itu memang mudah untuk dipahami oleh tingkat madrasah aliyah. Kemudian dua, inti ajaran tasawuf menurutnya. Nah, jadi ada banyak penjelasan mungkin beliau ini. Nah, di situ penelaah mengatakan bahwa dalam penjelasan di sini menurut saya sudah sangat jelas, namun tidak ada teks bahasa Arab. Nah, ini kebalik lagi, tidak ada teks sama sekali dalam bahasa. Dan juga syairnya itu serta tidak ada rujukan kitab yang memperkuat kata syair tersebut. Jadi kalau bisa dalam tokoh itu atau menjelaskan tokoh dalam sebuah buku itu, kalau bisa ada footnote-nya, jadi bisa mengetahui bahwa materi ini atau penjelasan ini atau sejarah ini diambil dari buku ini misalkan, atau syair, terlebih syair, jadi diambil dalam syair siapa, syair ya Imam Syafi'i misalkan dan lain-lainnya. Jadi bisa dipahami dengan mudah oleh siswa. Kemudian menurut beliau inti ajaran tasawufnya, kemudian D, ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Nah, jadi masih poin D. Saya langsung menelaah bahwa dalam materi yang D ini, poin yang D ini, ada beberapa dalam materi ini sudah sangat jelas yang pastinya. Juga dan poin-poin mengetahui riwayat hidup sampai dengan wafat beliau. Namun sedikit saran, dalam penulisan bahasa Arab masih menggunakan huruf Latin. Nah, kebanyakan dalam buku tersebut itu huruf Latin. Jadi kalau bisa dalam bentuk bahasa Arab, sehingga kaidah dalam atau perlafasan dalam bahasa Arab itu sendiri bisa dengan baik atau dengan bagus dibaca oleh siswa. Dan juga untuk mengajarkan siswa untuk bisa melafazkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian di sini juga ada biografi, poin dari situ juga terbagi. Yang pertama biografi juga dalam materi ini sudah sangat jelas disebutkan dengan keseluruhan, baik tahun lahir, kuliah dan tahun wafat beliau. Namun dalam materi masih kurang menarik karena pada akhirnya beliau ini lebih mengarah kepada filsafat, sehingga mencampurkan ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf. Jadi menurut teman-teman sendiri juga saran, kalau misalkan di sini tasawuf itu dengan ilmu filsafat itu sama gak sih gitu? Ya kan sama-sama sufi gitu kan. Cuman tasawuf itu dia khusus dari kalangan seorang muslim. Kalau filsafat dia umum, ya kan? Kemudian di sini juga inti ajaran tasawuf menurut beliau. Nah, di bagian materi ini sudah jelas, ya kan? Dalam menjelaskan apa tujuan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Namun dalam bahasa Arab, bahasa Arab masih menggunakan tulisan Latin sehingga kurang tepat dalam melafazkan huruf. Kemudian ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini salah satu tokoh tasawuf ya yang terkenal di kalangan orang-orang sufi. Dalam materi ini penelaah sangat materi yang dibahas dalam buku itu jelas ya, materi yaitu ajaran beliau itu jelas. Maksudnya di situ dijelaskan secara jelas. Dalam poin mengetahui riwayat hidup sampai dengan wafat beliau, namun sedikit saran dalam tulisan bahasa Arab masih mengenai poin bahasa Arab. Kenapa? Karena ini sangat rentan sekali, bahasa Arab Latin itu berbeda jauh sekali lafaznya dengan bahasa Arab asli, dan juga
kalau lafaz bahasa Arab yang bahasa Arab Latin bisa menyalahi makna. Dan itu bisa jadi sangat fatal. Jadi buku ini, buku akidah al-fiqh seharusnya direvisi lagi sehingga bahasa Arab Latin itu diubah menjadi bahasa Arab. Kemudian biografi, poin-poinnya lagi terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, biografi dalam materi sudah dijelaskan, yaitu dalam materi biografi ini sudah dijelaskan ya. Biografi secara keseluruhan, sehingga bagi saya materi untuk mengenal lebih dalam tentang riwayat beliau sudah cukup baik dan mudah untuk diingat. Kemudian yang kedua, inti, yaitu inti ajaran tasawuf. Jadi menurut beliau ini seperti apa intinya dalam pembelajaran bahasa tasawuf, mempelajari tasawuf. Nah, jadi di sini saya menelaah di bagian materi ini sudah jelas dalam menjelaskan apa tujuan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali tersebut. Namun dalam bahasa Arab masih tulisan Latin sehingga kurang tepat dalam melafazkan huruf. Jadi kurang lah. Kemudian kita masuki telaah materi yaitu bab 11 ya. Kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, di sini juga saya akan membagi yang pertama judul materi, kemudian poin, dan kemudian telaah materi. A. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Riwayat hidup, yang itu poinnya yaitu riwayat hidup beliau singkat. Kemudian saya menelaah dalam materi ini sudah disebutkan sejarah singkat riwayat hidup beliau, namun belum sepenuhnya, hanya poin-poin tertentu saja. Jadi tidak keseluruhan ya, tidak keseluruhan. Mungkin ada beberapa riwayat-riwayat yang masih tertinggal dalam penjelasan materi ini. Kemudian yang kedua, beberapa keutamaan Abdurrahman bin Auf. Jadi di sini penelaah menjelaskan dalam materi ini sudah dijelaskan cukup singkat dan padat keutamaan Abdurrahman bin Auf. Namun sayang tidak ada teks hadis yang berbahasa Arab untuk menunjang ilmu-ilmu mengenal para sahabat melalui dialognya dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sama sekali bahasa Arab. Nah, itu juga sebagai koreksi saja. Menurut penelaah sendiri. Kemudian yang ketiga, telaah yang bisa diakui. Teladan yang bisa diakui. Maksudnya teladan seperti apa sih beliau ini? Nah, di sini penelaah menjelaskan dari buku itu atau menerangkan atau menelaah bahwasanya dalam materi ini dijelaskan beberapa kisah teladan ya yang bisa diambil ya, dari Abdurrahman bin Auf ini. Dan menurut saya ini sudah bisa dipahami peserta didik dengan baik karena bahasa yang mudah dipahami. Mudah-mudahan dengan materi itu juga siswa lebih mudah untuk memahami, untuk mengenal sejarah singkat para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian B, Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, yang poinnya sebelum masuk Islam. Jadi sebelumnya Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang kafir ya, bukan seorang muslim. Kemudian telaahnya dalam materi ini dijelaskan secara singkat riwayat sebelum keislaman beliau secara singkat, sehingga untuk mengenal beliau secara singkat sudah bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, ketika masuk Islam, nah setelah itu beliau masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Nah, di sini ada banyak penjelasan juga terkait dengan masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Nah, di sini penelaah menjelaskan dalam poin ini dikisahkan bagaimana perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari memeluk agama Islam. Menurut saya sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh peserta didik. Namun dalam poin lebih mengarahkan pemikiran al-sufi. Nah, itu dia. Sehingga ini perlu lebih mengarah sehingga ini perlu perhatian lebih lanjut untuk memahamkan apa itu sufi dan seperti apa pemikiran orang-orang sufi. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Felayan duafa dan pelurus penguasa, yaitu pelurus penguasa ya. Dalam materi ini, yaitu dalam materi ini sudah dijelaskan bagaimana beliau menyantuni duafa dan meluruskan pandangan penguasa hanya saja.
masih ditemukan bahasa Arab Latin sehingga tidak mengenalkan bahasa Arab secara utuh. Guna untuk memberikan contoh untuk lebih mengenal bahasa Arab lebih jauh lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi saya, yaitu tentang telaah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya